Di dalam ingatan Kapten Zhao, cepat pergi, aku akan menahan mereka dari sini. Wah, yang lain berteriak. Sepertinya begitu. Apakah aku akan menjadi? Ternyata pacar si Kapten Zhao tergigit oleh zombie. Sigang, apa kamu telah tergigit? Tidak, tidak akan. Jangan panik, ayo segera kita pergi ke tentara medis. Sambil menangis Kapten Zhao berkata seperti itu. Tidak ada gunanya, luka ini, darah di mana-mana. Lihat, sepertinya aku telah terinfeksi, kata si pacar. Kita juga telah melihat rekan-rekan kita yang tergigit berubah menjadi zombie. Kamu tahu konsekuensinya. Ayo gunakan metode lama untuk mengatasi yang terinfeksi. Tidak. Kita akan kembali ke stasiun sekarang juga. Selama kamu membunuh virusnya, kamu tidak akan menjadi zombie, sayang. Ayah dan ibuku sudah tidak ada sekarang, apalagi yang harus kulakukan tanpamu. Xiaoqiang, jadilah kuat, aku tidak ingin kau menjadi monster seperti itu. Biarkan aku mempertahankan martabatku sebagai pejuang rakyat. Lalu tanpa diduga, jika kamu tidak ada, bagaimana aku bisa hidup? Bersabarlah Xiaoqiang, kita tidak bisa benar-benar menyerah. Mungkin ada jalan, ayo kita kembali. Kamu adalah seorang tentara, mungkin kebugaran fisikmu bisa melawan virus, kata Xiaoqiang. Kalau begitu, ayo cepat kita pergi. Namun yang terjadi, virus itu semakin kuat di dalam tubuh si pacar. Aku akan menjelaskannya dengan jelas kepada komandan. Sayang, maafkan aku sangat menyesal, kata si pacar. Terlihat wajah si pacar yang sudah memerah, mata merah, dan matanya pun berubah menjadi mayat. Dia menodongkan pistol ke arah lehernya, dan atas pengetahuan Xiaoqiang, ternyata pacar namanya Zigang. Zigang pun menembak dirinya sendiri. Zigang, apa yang terjadi? Sambil menangis, Xiaoqiang berteriak, tidak, ayah dan ibu, Zigang, aku akan menyusul kalian. Sambil di saat-saat terakhir Kapten Zhao membayangkan seperti itu, terlihat Wang Bin mendekati dengan kecepatan penuh. Komandan Kompi Zhao, tunggu aku akan segera menyelamatkanmu, kau akan baik-baik saja. Wang Bin, bagaimana dia lihat di sini? Ini pasti ilusi sebelum aku matikan. Dasar kau bangkong, benar-benar membuatku marah. Sekarang aku akan datang untuk membersihkanmu, kata Wang Bin. 1000 Mile of Sound. Kayaknya itu jurus baru ya yang didapatkan dari slot. Body booster. Lalu Wang Bin bersiap menghadang si kodok, dan tangannya pun dipatahkan. Kodok yang terkejut. Kodok sialan mencoba untuk kabur. Ternyata dia menggunakan jam pelacak. Kayak pernah lihat gitu di mana gitu tuh. Tracking needle, tenoneng, begitulah. Dia terluka parah. Aku akan berinya 1 butir kacang ajaib. Kacang ajaib juga kayak pernah dengar dari mana gitu. Diberikanlah kacang ajaib kepada Xiaoqiang. Cepat bangunlah. Kenapa tidak respon sama sekali? Mungkinkah dia sudah mati? Lalu tiba-tiba, apa aku ketinggalan selangkah lagi? Pemain, harap tenang, bukalah, lihat dan mulutnya. Lihatlah mulutnya. Kenapa dia menyuruhku melihat mulutnya? Ternyata kacang ajaibnya tidak dimakan, dia hanya menempel dalam mulut. Lalu Wang Bin pun mencoba memprosesnya di dalam mulutnya, lalu ditransfer ke dalam mulut Kapten Zhao. Ya elah, begitu lagi. Lalu setelah beberapa saat, apa kau menyelamatkanku dari Raja Mayat, kata Kapten Zhao. Untungnya aku menemukanmu lebih awal, atau tidak kau akan menjadi cemilan bagi kodok itu. Ini adalah sesuatu yang bisa kujanjikan padamu. Dapatkah kau menjanjikan sesuatu hal padaku juga? Oke. Karena kamu sudah berkata selama aku bisa melakukannya, aku akan berjanji. Dalam operasi ini, jika aku nanti terinfeksi virus dan mengharuskan untuk membunuhku, tolong jangan ragu, bunuh saja aku, kata Kapten Zhao. Kau, bagaimana aku bisa menjanjikan hal yang begitu kejam padamu? Apa yang menurutmu kejam adalah sesuatu yang kita para prajurit tidak bisa hindari. Berjanjilah, jika tidak, aku akan menjadi zombie. Aku takut banyak orang yang akan dirugikan. Dengan terpaksa Wang Bin pun berjanji. Baiklah, aku jamin, aku berjanji. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Terima kasih, itu sangat melegakan, kata Kapten Zhao. Komandan Kompi Zhao, sebenarnya kamu terlihat baik-baik saja saat tersenyum, jadi jangan terlalu bersikap dingin. Ayolah, memangnya trik itu berhasil menggoda para wanita, kata Kapten Zhao yang tidak tergoda oleh Wang Bin. Mari kita segera menyusulnya, tapi bisa kita menyusulnya dengan kecepatan renang kita sekarang. Jangan khawatir, dengan flying boosterku kita pasti bisa mengejar ketinggalan. Dari mana dia mendapatkan benda-benda seperti itu, kata Kapten Zhao. Kamu tadi datang untuk menyelamatkanku dengan memakai benda ini. Bisa kau memberikan padaku juga?
Baiklah, mari kita lihat. Tapi bisakah menyusulnya dengan kecepatan renang kita? Ya, tidak, ini adalah barang yang tidak mudah didapat. Kau tidak perlu meragukan kualitasnya, kata Wang Bin. Ternyata Wang Bin dalam slot mendapatkan beberapa strik pedas 7, Nongfu Spring 5, poin atribut acak 5, paket amunisi 2, buku keterampilan 2, flying booster 1, pisau 1 buah pisau, 1 buah pedang, perlengkapan keluarga berencana, transformator cahaya 2. Lalu sementara itu jurus yang didapatkan adalah 1000 mil of sound. Dalam 1 kilometer pemain dapat menyampaikan suara mereka ke alat penghubung yang ditunjukkan. Saat level meningkat, jangkauan misil juga akan meningkat. Lalu adaptation, skill pasif. Level ini memungkinkan pemain beradaptasi dengan suhu sekitar 60 derajat atau minus 80 Celcius. Hanya ada satu. Jadi tidak bisakah kau memelukku dan terbang, kata Kapten Zhao. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menggendongmu dan terbang, Komandan, tapi ini pakailah baju ini dulu. Jika sesuatu terus bergelantungan di depanku, aku tidak mungkin bisa fokus mengemudi. Sambil malu-malu, Wang Bin berkata seperti itu. Dan sambil malu-malu juga, Kapten Zhao menerima baju dari Wang Bin. Setelah memakai baju Wang Bin, ayo pergi. Wang Bin, kamu benar-benar luar biasa. Kamu menemukan pakaian yang pas dan nyaman. Benar kan, aku memang hebat. Lalu di satu scene, si kodok ternyata sedang memerintahkan para budak-budaknya. Sementara itu di belakang si kodok, tolong, apakah di sana ada seseorang? Cepat keluarkan aku, tolong aku. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin menjadi makanan. Ambil porsi makanannya dulu, jangan sampai kelaparan, kata si kodok. Apakah ya kamu yakin ini adalah kemeja komandan dari Kompi Zhao? Sementara itu di satu sisi petugas Miao dan para prajurit mencari komandan Kompi Zhao. Ya, aku yakin begitu. Kakak Wang dan komandan Kompi Zhao benar-benar berada di sini. Kita harus segera cepat-cepat menemukan mereka. Baiklah, pakaiannya masih ada, tapi orangnya sudah pergi. Mungkinkah mereka sudah tunggu, jangan bicara seperti itu. Wang Bin seharusnya memiliki pertimbangan. Jika dia tidak kembali, mari kita pergi ke hilir dengan mencari mereka. Sementara itu Wang Bin yang sedang menggendong komandan Kompi pelacakan sinyal terputus di sini. Dan sekiranya Raja Mayata itu ada di pabrik yang ditinggalkan di sini. Kalau begitu, ayo kita turun dan lihat, kata Wang Bin. Mereka pun mengecek sebuah pabrik kosong dan tercium bau sangat menyengat. Apa kau mencium bau amis yang sangat menyengat? Sepertinya dari sana. Ayo kita pergi dan lihat, kata Wang Bin. Tanpa mereka sadari, beberapa zombie mengawasi mereka dari atas. Bau apa ini sangat menyengat? Baunya sudah seperti daging busuk yang sudah lama busuk. Ini pasti makanan si Raja Mayat, maka ini pasti sarang si Raja Mayat. Tanpa disadari juga, Wang Bin dan Kapten Zhao diserang oleh seekor zombie. Aku akan menghadapinya. Kau pergi cari mereka yang telah diculik. Begitu banyak zombie elit. Apa kau yakin bisa melakukannya sendiri, kata Kapten Zhao. Sial, bagaimana bisa mereka menjadi sebanyak ini? Sepertinya ini akan butuh waktu. Jika aku belum punya pacar, aku pasti akan mengejarmu. Ayolah, dalam keadaan seperti ini, bisa-bisanya kau memikirkan hal seperti itu, kata Kapten Zhao. Wang Bin pun diserang oleh para zombie. Ya, sialan, berjalan sangat lambat. Kapan aku bisa sampai di stasiun, kata preman-preman yang tersisa di sana. Hei prajurit, bisakah kita berjalan dengan cepat? Kita sangat lambat. Kapan kita bakal sampai? Prajurit itu kesal. Apa yang terjadi sebelumnya? Kenapa berisik sekali, kata yang lain. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi sesuatu? Betul sekali, hanya menunggu yang tua, yang lemah, yang sakit, yang cacat, memperlambat semua orang. Sambil berdebat, prajurit dan orang itu berkelahi. Komandan Kompi sudah hilang, semua orang dan menunggu. Sebentar, apa kau tidak terima? Kamu beraninya melakukan itu pada warga sipil seperti ini? Sial, berani ganas ya. Datang semua, lihat, para prajurit itu memukul orang-orang. Si preman itu memfitnah para prajurit. Aku juga ingin tahu mengapa tiba-tiba melambat ya. Aku juga ingin tahu. Mereka sedang menunggu komandan Kompi mereka. Nasibmu sebagai prajurit adalah takdir. Kami bukanlah takdir. Aku sangat marah. Aku paling benci orang yang kritis seperti ini, kata Xiao Yuan. Jika kamu tidak memimpin orang untuk melaju lebih cepat, aku akan dibawa ke pengadilan militer saat kembali. Diam kau bajingan. Si preman itu pun dipukul oleh seseorang. Ternyata itu adalah nenek yang ditolong oleh prajurit Zhao dan Wang Bin.
Jangan dengarkan gangster kecil ini. Bagaimana tentara melindungi kita di sepanjang jalan? Tidak bisakah kita semua orang melihatnya? Kita bisa sampai di sini dengan imbalan nyawa mereka. Sekarang mereka hanya mau menunggu komandan kompinya. Apa ini juga salah? Yang lainnya diam. Jika kalian ingin pergi lebih cepat, pergi ke stasiun sendiri. Kenapa perlu melindungi kalian? Aku sudah tua dan hidup sampai saat ini. Aku pun sudah sangat bersyukur. Aku tidak takut mati. Aku bersedia memperlambat dan menunggu komandan Kopisau, kata si nenek. Dasar wanita tua sialan. Cukup untuk hidup, bukan? Maka aku akan mengirim untuk melihat. Ya lu dahulu saat akan dipukul. Dasar wanita bau. Saat akan dipukul, ternyata ada seseorang prajurit menghentikannya. Dasar bajingan, apa kau tidak tahu sopan santun? Kau pasti mengira aku telah lemah, kan? Karena berdiam diri terus dari tadi, tidak melawan. Bukan percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Bibi itu benar. Aku bersedia memperlambat itu. Aku bersedia memperlambat juga demi menunggu Kapten Zhao. Tampaknya semua orang masih sangat baik hati. Untungnya hanya ada beberapa serigala bermata putih di sini. Penindasan, takut kesulitan. Bibi, biarkan saya membantu Anda. Silakan duduk dalam mobil, kata yang lain. Kata-kata ini adalah kata-kata tulusku. Terima kasih banyak. Sementara itu, si preman pun sangat marah. Ia mempermalukanku di depan orang-orang. Akan kuberi mereka pelajaran. Saya belum mendengar siapapun mengatakan itu untuk waktu yang lama sejak akhir dunia. Terima kasih Bibi, ini semua salah kami. Baiklah tentara sialan, kalianlah yang memaksaku. Preman itu melihat ke arah pistol yang dibawa tentara. Sayang, aku tidak tahu bagaimana keadaan kakak Uang sekarang. Lalu tiba-tiba preman itu merebut senjata prajurit dan menembak salah satu prajurit. Sialan, apa yang kau lakukan? Ngomong-ngomong, karena wanita itu sudah tidak ada lagi, sekarang lebih baik kau bilang tergantung padamu, bukan? Kesetan, sekarang aku tidak akan menahan diri lagi. Lalu dia menyandra Xiaonan. Kau jangan kemari, kau tidak akan kutembak anak ini. Hei paman, saya tidak punya keluhan dengan Anda. Tidak masuk akal, bajingan ini sebenarnya menggunakan anak kecil sebagai tameng. Apa kau tidak tahu malu? Hei kakak Fu, kau harus bertahan, kita akan sampai segera di stasiun sebentar lagi. Jangan tuduh dulu. Kau binatang, lihatlah hal-hal biadab yang telah kau lakukan, kata prajurit. Aku sudah muak akhir-akhir ini, meskipun aku tidak bisa makan cukup. Aku harus mematuhimu. Kenapa? Aku menyarankan untuk memindahkan pistol dengan cepat. Jika tidak, Anda akan menyesal dengan menunggu sebentar, kata Xiaonan. Dasar kau bocah bau, bahkan kau juga meremehkanku. Masih tidak membiarkannya pergi. Aku akan menembak. Ternyata di belakang terdapat Xiaobo. Sialan, ternyata anak itu bisa memegang pistol. Apa itu pistol mainan? Kata si preman. Anak ini pemberani. Lalu tiba-tiba anak itu, si Xiaobo pun menembak. Duar. Dia menembak dengan sangat tegas. Xiaonan. Oh, ternyata itu si Xiaonan ya. Maaf ketukar ya, dulur-dulurku. Yang laki-laki si Xiaonan, yang perempuan si Xiaobo. Xiaonan, kenapa kamu menembak? Benar-benar percikan darahnya mengenai wajahku, kata Xiaobo. Apa yang tidak berani kulakukan, berani mengancammu dengan pistol. Aku tidak akan sopan, bahkan jika itu adalah raja surga. Xiaonan telah tumbuh menjadi pria tangguh, kata Xiaobo. Salahkan aku karena memprovokasi bocah itu, kata si nenek. Yang lain pun merenung. Sementara itu Huang Bin terlihat telah kesulitan dan kehabisan napas. Ya, sial, ini sangat sulit. Apakah ini bisa dilakukan oleh manusia biasa? Siapa dia sebenarnya, kata petugas Xiao. Rasanya ada yang aneh. Sepertinya kodok bau itu ada di sini. Komandan Kopisau, ambil senjata di ransalku dan gunakan cepat, temukan mereka yang diculik. Aku juga akan jaga di sini. Lalu tiba-tiba saja seekor makhluk muncul. Ternyata itu adalah si Bangkong. Kakinya tumbuh begitu cepat. Kenapa tidak sabar untuk membuatnya memotongnya lagi? Komandan Kobe, cepatlah pergi selamatkan orang-orang, kata Wang Bin. Percayalah padaku, aku akan datang segera setelah aku menyelesaikannya. Baiklah, kalau begitu hati-hati, kata Komandan Kopi Xiao. Lalu si Bangkong pun melempar sesuatu. Ternyata itu adalah monster-monster yang ada di punggungnya. Rasakan ini. Hanya beberapa kecabung kecil yang bau. Aku menembak bolamu dan meledakkanmu. Rasakan ini. Ternyata bola-bola itu bisa menggigit Wang Bin. Sakit bangsat, anjing, kurang ajar, berani kau menggigitku. Tidak ada gunanya melawan, kamu telah terinfeksi, kau akan menjadi zombie.
yang akan mendengarkanku, kata si Bangkong. Jarang sekali Raja Maya sepertimu bisa bicara dan berpikir rasional, tapi sayang sekali katakanmu tidak berguna bagiku. Akulah si Wang Bin. Hahaha. Kau bicara apa? Apa kau juga Raja Zombie? Kata si Bangkong. Bisa dikatakan begitu. Aku sama sepertimu. Aku berada di level Raja Mayat. Waduh, bangsat, anjing lah, kata si Bangkong. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya padamu. Coba saja jika kau memiliki keterampilan apapun. Coba lawan aku. Lalu si Bangkong pun tiba-tiba berjongkok. Buat apa kau berjongkok? Apa lo mau Lalu yang terjadi sangat geluh. Dia mengeluarkan sesuatu di punggungnya. Dan sialan, kau menjijikkan di depanku. Apa yang ingin kau lakukan? Itu aneh, apa yang dia lakukan, kata si Wang Bin. Ternyata sesuatu keluar dari punggungnya dengan sangat geluh. Cairan asam. Lalu ternyata yang dimunculkannya adalah monster-monster. Ada ya sekitar begitulah, kita sebut aja si ini adalah si monster kadal. Sial, sekarang bukan waktunya untuk linglung kodok ngorek, tampaknya tidak sesederhana itu. Lalu si monster kadal pun menyerang dengan jarumnya di tangannya. Lalu monster kecil yang seperti Bangkong kecil menyerang Wang Bin juga. Wah, ini sangat merepotkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Monster-monster itu menyerang Wang Bin, dan Wang Bin terkena cairan asamnya. Wah, kata-kata ini ternyata bisa meledak. Cairannya sangat bau seperti kotoran. Seluruh tubuhku mati rasa. Aku tidak bisa bergerak, kata Wang Bin. Lalu di belakangnya si Bangkong pun menyerang Wang Bin. Lalu tiba-tiba ada yang memegang kaki Wang Bin. Ternyata ada monster yang bisa menembus, ya seperti kayak pernah lihat gitu di mana gitu, bisa berenang di dalam tanah. Sialan, mengapa katak bau ini tidak ada habisnya, kata Wang Bin. Saat kakinya Wang Bin dipegang, tiba-tiba Bangkong yang lain memukul Wang Bin ke arah perut. Wah, sial, apakah menurutmu kau bisa mengalahkanku dengan itu? Jangan mimpi. Saat akan diserang oleh si monster kadal, Wang Bin pun menghindar lalu mengeluarkan Vajra Palm Slash. Tapi yang terjadi, monster yang lain mengikat leher Wang Bin. Hahaha, usaha yang bagus bocah, kata monster yang lain. Lalu saat diikat lehernya, Wang Bin pun disengat oleh arus listrik. Cia, manfaatkan kesempatan ini untuk mencari wanita itu. Ternyata dia tidak ingin menahanku di sini. Kemudian dia hanya ingin mengejar komandan Kompi Zhao. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sambil marah, Wang Bin mencabut tali di lehernya, lalu melemparkan si Bangkong yang setelah menyetrumnya. Sementara itu, si monster kadal pun kembali. Dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya dan dia mengeluarkan lidahnya. Sial, untungnya master mengajarkan beberapa trik katak ini benar-benar licik, kata Wang Bin. Tapi sayangnya leher Wang Bin terluka, dan itu pun membuat kemarahan Wang Bin meningkat. Wang Bin masuk ke dalam mode buas. Vajra Palm. Ayo maju kalian semua, aku tidak takut. Ingin menjebakku lagi, aku tidak akan terprovokasi dalam lubang yang sama. Dasar bodoh. Ternyata salah satu monster yang berenang di dalam tanah mencoba memegang kaki Wang Bin lagi, tapi Wang Bin melompat ke arah atas. Lompat. Lalu saat si perenang pun keluar dari tanah, dia digigit oleh monster yang lain. Rasakan itu, apa hanya itu kemampuanmu? Cepat gunakan semua trik yang kau miliki padaku. Raja Mayat Kodok ini jauh lebih kuat dari monster-monster sebelumnya. Untuk bertarung sendirian, otot-otot di sekujur tubuhku sakit sekali. Tiba-tiba ada rasa lapar yang kuat, itu dibuktikan bahwa akan kehilangan akal sehat. Aku tidak ingin dimakan oleh kodok bau ini. Baiklah, aku harus tenang. Pikirkan apa yang diajarkan master. Jika aku menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan, aku mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Wang Bin berkonsentrasi menggunakan tai chi-nya. Lalu sementara itu si kodok berusaha menyerang Wang Bin. Bagus, ini saat yang tepat untuk menggunakan tai chi. Ingin sekali membunuhku. Kalau begitu kau akan kukembalikan semuanya padamu, kata Wang Bin. Dia mengeluarkan body armor tai chi. Wah, hebat sekali. Hanya ada pabrik di hilir. Jika Wang Bin tidak mengalami kecelakaan, seharusnya dia ada di sini. Ternyata yang lainnya telah sampai di pabrik kosong itu. Saudara Rimau, sepertinya aku mendengarkan beberapa gerakan. Sepertinya kakak Wang Bin mungkin ada di pabrik ini, kata Yue. Akhirnya tenang, sementara aku menahan mereka. Aku akan beristirahat sebentar sambil menggunakan tai chi ku.
Lalu terdengar, dia kembali lagi. Mengetahui bahwa kau bukan lawanku, jadi kau berani kembali menggunakan trik itu lagi. Silahkan gunakan, kata Wang Bin. Sial, aku akan membereskanmu sekarang juga, kata si Bangkong. Seseorang, tolong datang, selamatkan kami. Tolong, hei, tolong bantu kami. Ternyata beberapa manusia masih disekap di dalam sana. Hei, itu Komandan Kompi Zhao. Komandan Kompi, tolong bantu kami. Ada juga beberapa prajurit yang telah ditangkap. Sekarang bagaimana cara menyelamatkan mereka dengan tepat? Komandan Kompi Zhao pun mengeluarkan beberapa tembakan ke arah rantai. Dar, semuanya cepat keluar. Rantai itu berhasil dihancurkan oleh peluru. Komandan Kompi, orang-orang lainnya dikurung di tempat lain. Semua tentara yang aku ikuti dan pergi menyelamatkan orang-orang. Cepat. Meskipun aku tidak tahu mengapa kau kembali, tapi kali ini aku harus menghapusmu dengan benar. Kau terus menyakiti orang-orang, aku tidak akan memaafkanmu. Lalu si Bangkong pun mengeluarkan lidahnya. Jurus lidah. Trik ini lagi, bangsat lah. Memangnya kau nggak punya jurus yang lain apa? Sekarang lihat, lidahmu akan menjadi penyebab kekalahanmu. Wang Bin pun menangkap lidahnya dan maju ke arah si Bangkong. Vajrapam versi maksimal. Akhirnya, lalu saat akan mati, menutup mata, si Bangkong pun teringat akan masa lalunya dan dia tiba-tiba meneteskan air mata. Akhirnya aku bisa membereskannya. Ternyata Bangkong itu telah mati dikalahkan oleh Wang Bin. Lalu sistem pun berkata, selamat kepada pemain karena telah mengalahkan Raja Mayat. Ini lebih bagus daripada menyelesaikan tugas apapun. Saat pemain membunuh Raja Mayat, tingkat keterampilan pemain langsung ditingkatkan. Lalu yang ditingkatkan adalah body booster menjadi level 2. Selain peningkatan keterampilan di atas, Anda akan mendapatkan keterampilan Raja Mayat baru. Ini sangat bagus. Dia mendapatkan jurus water power. Intinya itu kemampuan pasif lah. Lalu first offline of the dead untuk tangan kiri dapat melepaskan faktor menyembuhkan, sementara tangan kanan dapat merusak. Ya begitu. Wow, tidak hanya bisa meningkatkan damage, skill ini juga bisa nge-heal. Ini lumayan bagus bukan? Skill ini terlalu luar biasa. Sekarang aku adalah tipe tentara. Hahaha. Aku pikir mendapatkan 100 kaki emas untuk mendapatkan stick pedas sudah cukup membuat tekanan darahku melonjak. Salah, apakah ini gempa bumi? Ternyata terjadi sebuah gempa bumi. Sesuatu terjadi di dalam bangunan itu. Gempa, semuanya lari. Evakuasi dengan tertib, cepat. Wang Bin masih di sana. Apa dia baik-baik saja? Papa, terdengar suatu teriakan di dalam sebuah lubang. Masih ada anak kecil di dalam lubang. Hei nak, tenanglah, aku akan turun menyelamatkanmu sekarang, teriak Wang Bin. Namun Wang Bin terkejut melihat apa yang terjadi di sana. Ternyata itu bukanlah anak, tetapi seekor tangan muncul dari lubang itu. Wah, monster macam apa ini? Ternyata anak itu adalah monster zombie yang berukuran ya kurang lebih 15-20 meter. Sebenarnya apa yang terjadi di bawah sana? Wah, dia pun bersiap menyerang Wang Bin. Tolong, Wang Bin pun diserang oleh tangannya. Ini sangat sulit. Lalu si monster bocah itu pun melihat ke arah si kodok. Papa, ternyata itu adalah bapaknya si bocah. Wang Bin pun yang sudah kembali siap akan menghajarnya. Sial, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah bayi raksasa itu adalah anaknya? Bayi raksasa ini pernah tinggal di lubang. Mungkinkah kodok itu keluar untuk menangkap dan memberi makan bayi raksasa ini? Lalu terlihat bangkai-bangkai dan tengkorak-tengkorak yang sudah dikorbankan kepada si anak itu.